Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5151. Perkataan Charlie mengejutkan Jackson, tetapi juga membuat hatinya, saat ini, memiliki perasaan campur aduk. Untuk satu hal, dia tidak bisa mengerti mengapa pemuda ini memiliki kepercayaan diri seperti itu. Untuk campur tangan guna menantang Warriors Den yang besar. Kedua, dia tidak bisa mengerti mengapa orang yang sama memiliki kehidupan yang berbeda. Dia dan Joseph sama-sama jenius dalam seni bela diri. Dan pengolahannya sebelum berusia 30 tidak hanya luar biasa tetapi bahkan dianggap menakjubkan. Fakta bahwa dia bisa berkultivasi menjadi seniman bela diri bintang 8 sebelum usia 30. Di dunia seniman bela diri asli, yang dia tahu hanyalah rambut Phoenix utuh. Dan sulit untuk memilih satu dari 10.000. Oleh karena itu, ketika dia memutuskan untuk memasuki dunia dan mencari terobosan lebih dari setahun yang lalu, dia mendesah dan meratapi masa depan Joseph. Saat itu dia mengira meskipun kultivasi Joseph lancar sampai dia berusia 30 tahun. Bagaimanapun juga, dia berada di bawah pengawasannya sendiri, dan cara dia mengembangkan seni bela diri. Dan metodenya sendiri persis sama. Jadi dia pasti akan menghadapi situasi memalukan karena tidak mampu membuat terobosan selama 30 tahun ke depan. Saat ia memutuskan untuk berkelana keliling dunia, Jackson pun menceritakan kekhawatirannya kepada Joseph. Dan dia bahkan menghiburnya dan berjanji padanya bahwa begitu dia menemukan kesempatan untuk menerobos ke alam kegelapan, dia pasti akan kembali untuk membantunya. Namun siapa sangka ketika ia sudah memutuskan untuk mengambil inisiatif bergabung dengan Warriors Den, menunggu kesempatan untuk memasuki kamp prajurit dan bersiap untuk menghabiskan setidaknya 10 tahun mencari terobosan di kamp, muridnya sendiri, Joseph, telah berhasil mencapai alam kegelapan dalam satu langkah. Kesenjangan psikologis yang besar ini membuat hati Jackson sangat tidak nyaman. Dan bahkan saat menghadapi Joseph, dia tidak bisa menahan rasa malu. Perasaan seorang guru yang dikalahkan oleh muridnya sungguh membuat dia memiliki perasaan campur aduk. Yusuf pun melihat kesedihan di wajah tuannya, dan segera berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Wade benar-benar orang yang memiliki kekuatan besar. Dan merupakan kepala keluarga Wade di Tiongkok, saya percaya bahwa dengan kekuatan dan potensi Tuan Muda Wade, membasmi Warriors Den di masa depan jelas bukan masalah. Dan dia murah hati, membalas keluhan dengan kebajikan. Dan meyakinkan orang dengan kebajikan. Awalnya aku menghancurkan semua meridianku. Tapi Tuan Muda Wade membantu saya memperbaikinya sepenuhnya. Dan hanya dengan satu batang dupa, saya berhasil melintasi wilayah Ming semaksimal mungkin. Ekspresi Jackson sangat rumit. Dia juga tahu bahwa bergabung dengan Warriors Den adalah hal terbaik berikutnya. Dan jika dia tidak mampu menerobos selama beberapa dekade, dia tidak akan rela menderita penghinaan seperti itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Selain itu, ketika dia berada di front cataclysmic, meskipun dia bukan pembicara yang sebenarnya, dia adalah guru yang dihormati semua orang. Dan gengsinya pun lebih tinggi dari Yusuf. Namun setelah bergabung dengan Warriors Den, dia hanya menjadi antek Warriors Den. Statusnya, tapi hanya seorang penjaga di samping komisaris. Sepertinya sudah dianggap di bawah satu orang. Di atas ribuan orang, tetapi pada kenyataannya, dia tidak memiliki komando atas pengawal kavaleri, demikian pula para prajurit yang tewas. Dan dia juga tidak punya anak buah, dia hanya ada di sisi duta festival yang siap dipanggil. Belum lagi sekarang, entah bagaimana dia telah menjadi tawanan orang di depannya. Memikirkan hal ini, dia juga tidak berpikir dua kali untuk berlutut dengan satu lutut. Menggenggam tangannya pada Charlie dan berkata dengan hormat. Tuan Wade, jika Anda berkenan, nama saya Jackson Qiu, dan saya ingin berada di sisi Anda dengan rendah hati. Bab 5152. Charlie mengangguk sedikit dan bertanya padanya. Apa saja syarat yang Anda negosiasikan dengan gubernur itu? Apakah dia berjanji berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi ahli alam gelap? Jackson berkata dengan jujur, Tuan Wade, syarat yang saya negosiasikan dengan gubernur adalah untuk tinggal bersamanya selama 3 tahun. Dan jika saya tampil baik dalam waktu 3 tahun, saya bisa direkomendasikan untuk bergabung dengan Warrior Den, dan jika saya bergabung dengan Warrior Den, aku bisa menjadi ahli alam gelap dalam waktu 10 tahun. Charlie tersenyum tipis, itu 13 tahun. Benar. Jackson mengangguk, paling cepat butuh waktu 13 tahun. Charlie menatapnya dan berkata dengan serius, selama kamu bekerja untukku dengan sepenuh hati,
dalam 1 tahun, aku akan membiarkanmu memasuki level pertama alam kegelapan. 1 tahun? Mata Jackson melebar dan dia berseru, Tuan Wade, apa Anda serius? Charlie bertanya balik, apakah menurutmu aku perlu berbohong? Padamu? Jackson berkata dengan ekspresi ketakutan, maaf Tuan Wade, saya tidak meragukan Anda. Aku hanya tidak percaya bahwa aku bisa menerobos ke alam kegelapan dalam waktu sesingkat itu. Charlie menatapnya, mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Joseph, dan berkata dengan tenang. Kamu adalah tuannya Joseph. Secara pribadi, dia harus menghormatimu dan menghargai kamu. Tapi setelah kau bergabung dengan komandoku, tetaplah di sini dan bantu aku mengendalikan tambang tembaga ini. Yusuf adalah atasan langsungmu, dengarkan perintahnya dan laporkan semuanya kepadanya. Bisakah kamu melakukan itu? Jackson berkata dengan khusyuk, Tuan Wade, saya akan mengikuti semua instruksi Anda. Charlie mengangguk dan berkata kepada Joseph, Joseph, Suriah, dan Siprus hanya berjarak 200 km dari Laut Mediterania. Jadi, sangat nyaman untuk datang dari dasar front Cataclysmic. Jadi mulai sekarang kamu pilih tim kecil dari Cataclysmic Front untuk ditempatkan di sini. Untuk memastikan semuanya terkendali di sini, dan menghubungi Anda tepat waktu jika ada pergerakan. Charlie dan Jackson baru pertama kali bertemu. Jadi, baginya, Charlie tidak bisa dianggap dapat dipercaya. Hanya melalui ketidakkegoisan dirinya sendiri terhadap Yusuf di masa lalu. Menganggap bahwa sifat orang ini tidak akan pernah buruk. Namun, apakah itu dapat dianggap bermanfaat besar, tetapi perlu juga mengamati jangka waktu untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, tentu saja tidak mungkin baginya untuk menyerahkan segala urusan tempat ini kepadanya seorang diri. Bagi seseorang seperti Joseph yang berasal dari latar belakang tentara bayaran, hubungan semacam ini dapat ia tangani dengan sangat baik. Di militer, selalu ada beberapa peran yang mirip dengan pemimpin regu lama. Ketika para rekrutan baru, di bawahnya, diajarkan dan dirawat, tetapi seiring berjalannya waktu, pemimpin regu lama mungkin masih menjadi pemimpin regu yang sama, tetapi rekrutan baru tahun itu mungkin telah menjadi perwira senior di militer. Secara pribadi, pemimpin regu yang lama adalah pemimpin regu yang lama selalu layak dihormati. Namun di depan umum, bawahan adalah bawahan, dan dengan bawahan lainnya, tidak ada perbedaan. Situasi ini sangat umum terjadi di angkatan bersenjata semua negara, dan juga di kalangan tentara bayaran. Jadi, Joseph berkata tanpa berpikir, jangan khawatir, Tuan Wade, bawahanmu akan aman dan baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, dia teringat satu hal dan buru-buru bertanya pada Charlie. Tuan Wade, ada satu hal yang tidak saya mengerti. Saya tidak tahu apakah saya bisa meminta Anda untuk menyelesaikan masalahnya? Charlie mengangguk, silakan. Joseph berkata, jika kamu mengambil semua penjaga kavaleri dan prajurit yang mati di sini di bawah komandomu, bagaimana aku bisa memastikan operasi tempat ini tetap stabil jika sarang prajurit tidak menemukan petunjuk apapun? Charlie tersenyum dan tidak menjawab pertanyaannya, tapi berkata dengan keras. Sudah hampir waktunya, ayo kita temui penjaga kavaleri itu dulu. Ketika semua masalah mereka terpecahkan, Anda akan tahu jawaban atas pertanyaan ini. Pada saat ini, lebih dari 200 penjaga kavaleri mengenakan seragam tambang tembaga telah tiba di auditorium staf tambang tembaga satu demi satu. Bab 5153. Auditorium staf ini, sebuah bangunan yang telah ada sejak pembelian awal tambang tembaga oleh Warriors Den. Dibangun pada tahun 1980-an dan terutama digunakan untuk pertemuan, festival dan upacara untuk karyawan tambang tembaga. Setelah Warriors Den mengambil alih, itu memungkinkan semua penjaga kavaleri untuk bertindak sebagai karyawan tambang. Dan sebagian besar keluarga pengawal kavaleri bertindak sebagai logistik, jadi pertambangan itu dijalankan dengan cukup baik di permukaan. Bahkan sesekali pejabat pemerintah daerah datang memeriksa namun tidak menemukan adanya kejanggalan. Pada saat ini, para penjaga kavaleri datang ke auditorium staf, memberikan kesan bahwa tambang tembaga akan mengadakan rapat mobilisasi atau rapat ringkasan. Namun, jika Anda berdiri di pinggir lapangan, Anda akan segera menemukan masalah, yaitu di antara karyawan yang berpakaian seragam itu, ada lebih dari 20 orang yang memegang handuk di tangan kirinya. Dan orang-orang yang membawa handuk itu merasa sedikit gembira di dalam hati mereka. Karena mereka merasa bahwa setelah malam ini, masing-masing dari mereka mempunyai kesempatan untuk naik ke tingkat berikutnya. Selain dari rasa gembira yang samar-samar,
Orang-orang ini juga mengawasi orang lain di sekitar mereka. Dan selalu siap dimintai handuk. Namun, yang membuat mereka merasa aneh adalah tidak ada satupun dari mereka yang datang menanyakan penampilan mendadak seperti itu dengan handuk di tangan. Setiap orang yang memegang handuk di tangannya, ketika melihat orang lain tidak memiliki handuk di tangannya, akan ada sedikit kontak mata satu sama lain. Namun bagi yang tidak membawa handuk, nampaknya mereka bahkan tidak melihat handuknya. Orang-orang ini agak bingung dan tidak mengerti mengapa yang lain begitu berwawasan. Sepanjang perjalanan, orang-orang ini tampaknya tidak tertarik. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa orang-orang ini sebenarnya telah diberi perintah untuk berpura-pura. Untuk tidak menyadari perilaku aneh mereka di permukaan. Dan kemudian tunggu saja utusan itu menjatuhkan cangkirnya sebagai sinyal untuk berhadapan dengan semua orang di sekitar mereka, dengan handuk di tangan. Para pengawal kavaleri segera tiba. Setelah menghitung anak buahnya masing-masing, ketiga kepala panji menyampaikan laporan masing-masing kepada ketua. Sangat disayangkan bahwa hanya pengawal kavaleri yang telah memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan sarang prajurit. Tahu bahwa ketua ini telah menjadi boneka. Pada saat ini, sang ketua berjalan ke depan panggung dan berkata dengan suara keras. Semua pengawal kavaleri mendengarkan perintah untuk menyambut utusan khusus. Setiap pengawal kavaleri di atas panggung saat itu berteriak penuh emosi, sambut utusan. Para lelaki yang membawa handuk di tangan mereka merasa gembira karena mereka memikirkan keberhasilan langsung dari pekerjaan mereka. Para penjaga kavaleri lainnya bersemangat karena mereka ingin bebas dari kendali Warriors Den dan mewujudkan impian terbesar leluhur mereka. Kedua belah pihak memiliki pemikirannya masing-masing dan menantikan kehadiran utusan tersebut. Saat ini, Charlie, yang mengenakan jubah hitam tetapi tidak menggunakan topi untuk menutupi wajahnya, melangkah ke atas panggung di bawah tatapan semua orang. Ketua boneka dengan hormat mundur beberapa langkah, meninggalkan kursi tengah untuk Charlie. Melihat utusan khusus, menunjukkan wajah aslinya untuk pertama kalinya. Tak seorang pun merasakan sesuatu yang aneh di antara para pengawal kavaleri yang terbagi dalam dua kubu di panggung. Lagi pula, kedua belah pihak punya pemahaman sendiri tentang perilaku Charlie yang memperlihatkan wajah aslinya. Charlie berdiri di atas panggung, melihat ke bawah ke arah 200 orang di bawah. Dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Tuan-tuan, saya yakin hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kalian semua. Hari yang tak terlupakan. Hari ini juga untuk membangun karir yang sukses." Kedua pihak di atas panggung, karena masing-masing memiliki pemikirannya sendiri. Jadi ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka semua menjadi lebih gembira dalam hati mereka. Shane, yang sedang memegang handuk di tangannya, dan rekan-rekannya yang sedang memegang handuk. Masing-masing dari mereka secara tidak sadar memegang handuk di tangan mereka lebih erat. Seolah-olah yang dipegangnya bukanlah handuk melainkan tiket menuju kejayaan dan kekayaan berikutnya. Namun mereka mengabaikan penjaga kavaleri di sekitar mereka yang tidak memegang handuk. Sudah mulai menatap mereka dengan tenang bersama cahaya senja, siap untuk menyerang mereka. Bab 5154. Charlie di atas panggung tersenyum tipis dan berbicara. "Hari ini, aku punya kabar baik untuk memberitahu kalian semua, Tuhan telah menyiapkan penawar baru untukmu. Penawar baru ini dapat menghilangkan racun yang parah di tubuh Anda. Dari 7 hari waktu serangan, diperpanjang menjadi 15 hari. Saya harap kamu bisa membangun karir yang sukses untuk Lord di masa depan." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan berkata dengan suara keras, "Ayo, berikan obat dan anggur." Mendengar kata-kata ini, pendeta, Jackson, dan para sektarian segera maju dan mulai membagikan penawar racun untuk semua orang. Sambil mengatur beberapa anggota senior kavaleri untuk mengeluarkan anggur putih. Dan siapkanlah cawan-cawan anggur terlebih dahulu, lalu tuangkanlah secangkir untuk masing-masing dari mereka. Di antara mereka, Shane sangat memperhatikan dan menyerahkan cangkir anggur pertama ke tangan Charlie. Menurut pendapatnya, setelah hari ini, dia akan menjadi komandan tempat ini. Dan melompat untuk menjadi kepala pengawal kavaleri. Jadi dia mau tidak mau harus bertemu dengan utusan khusus lebih sering di masa depan. Jadi yang terbaik adalah memberikan lebih banyak pujian. Charlie mengambil cangkir anggur dan berkata dengan penuh makna, "Lakukan dengan baik, aku akan menemuimu." Shane gemetar karena kegembiraan dan berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Utusan. Bawahanmu siap setia padamu. Aku tidak akan mengecewakanmu." Charlie berkata sambil tersenyum sambil memegang gelas anggurnya. "Tidak, bukan untukku, tapi untuk Tuhan."
Shane menganggukkan kepalanya seperti bawang putih dan buru-buru mengubah mulutnya. Kau benar. Bawahan ini akan melakukan tugasnya untuk Tuan Besar. Setelah mengatakan itu, Shane takut yang lain akan melihat petunjuknya. Maka dia buru-buru berkata, Tuan Utusan, jika Anda tidak memiliki perintah lain, saya akan kembali ke tim saya terlebih dahulu. Charlie melihat handuk yang melilit pergelangan tangannya. Mengangguk sedikit, lalu tersenyum datar, silakan. Setelah semua penjaga kavaleri mengambil cangkir mereka dan penjaga yang belum minum obat telah menerima penawar baru. Charlie kemudian berkata, Tuan-tuan, dengan meminum penawar ini, racun di tubuh kalian akan hilang sepenuhnya. Dan mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa terus mengendalikan hidupmu dengan cara curang seperti itu. Sekelompok pengawal kavaleri yang tidak mengambil handuk berteriak keras kegirangan. Dan kemudian mereka menelan penawar yang baru mereka dapatkan tanpa ragu-ragu. Sekelompok orang, termasuk Shane, mengejek orang-orang bodoh ini di dalam hati mereka. Terutama Shane, yang bersukacita dalam hatinya dan berpikir. Dasar orang-orang idiot, kalian percaya hal-hal seperti itu? Bagaimana mungkin Tuan membiarkanmu lepas kendali? Utusan itu hanya mempermainkanmu. Namun, tiba-tiba jantungnya berdebar kencang dan berkata, tulang punggung orang-orang bodoh ini telah dibangkitkan, dan sekarang kerumunan menjadi gempar. Saya tidak tahu bagaimana utusan itu akan mengakhirinya. Kalau-kalau kelompok orang ini benar-benar ingin membelot dari organisasi. Kita 20 orang, tapi juga bukan lawan mereka. Lebih banyak yang tidak tahu apakah utusan Tuhan mengatakan kebenaran, dapatkah membuat mereka mengikat tangan mereka? Tepat ketika dia merasa tegang dan ragu dalam hatinya. Para pengawal kavaleri di sekelilingnya telah merasakan lenyapnya racun dalam tubuh mereka, suatu kenikmatan yang tiada tara. Dan anak buah Shane yang memegang penawarnya tidak tahu apakah mereka harus meminumnya atau tidak. Pada saat ini, kami mendengar Charlie berkata dengan keras, Tuan-tuan, saya pikir apa yang akan saya lakukan malam ini. Kalian sudah tahu di dalam hati kalian, aku tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Hari ini aku minum anggur ini bersamamu, bersumpah untuk membasmi Warriors Den, selamanya. Para pengawal kavaleri berteriak kegirangan. Basmi akar-akar masyarakat dan akhiri masalah selamanya. Ketika Shane mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan, dan dia berpikir dalam hati. Utusan itu terlalu asyik dengan dramanya, beraninya dia mengucapkan kata-kata berbahaya seperti itu. Berbeda dengan dia dan anak buahnya, saat ini para penjaga kavaleri yang telah meminum penawarnya. Mata mereka menatap tajam ke arah cangkir anggur di tangan mereka, menunggu sinyal terakhir dari Charlie. Tepat ketika Shane merasa takut dengan pengkhianatan Charlie. Charlie tiba-tiba memiringkan kepalanya dan meminum semua anggur putih di cangkir. Kemudian membanting cangkir itu ke tanah dan berkata dengan keras, semua prajurit dengarkan perintah. Sekelompok penjaga kavaleri berteriak dengan tegas, bawahan ada di sini untuk bertindak. Charlie tersenyum di sudut mulutnya, melambaikan tangannya, dan berkata dengan keras. Lakukan. Bab 5155. Mendengar Charlie memerintahkan untuk bergerak, Shane awalnya tertegun. Salah satu pikirannya adalah, lakukan? Tindakan seperti apa? Utusan itu tidak meminta kita untuk membunuh lebih dari 200 orang dengan 20 orang, kan? Ini jelas merupakan tugas yang mustahil. Para penjaga kavaleri lainnya yang memegang handuk di tangan mereka seperti dia juga bingung. Tidak tahu persis apa yang dimaksud Charlie dengan melakukan sesuatu. Tetapi pada saat itu, para pengawal kavaleri di sekelilingnya tiba-tiba bergerak. Li Rao, yang merupakan komandan panji kiri, dan komandan panji lainnya menyerang Shane dalam sekejap. Dan sebelum Shane sempat bereaksi, kedua lengannya telah dicengkeram erat oleh kedua lelaki itu. Sebelum dia sempat bereaksi, kedua lengannya telah dicengkeram oleh mereka berdua. Dia terguncang dan bertanya, apa yang kalian berdua inginkan? Di depan utusan khusus, apakah kamu masih ingin memberontak? Li Rao berkata dengan dingin, Shane, apakah kau benar-benar berpikir hari ini adalah hari yang baik bagimu untuk melambung menuju kehebatan? Shane dikendalikan oleh kedua pria itu dan tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Sementara para pengawal kavaleri yang mengikutinya. Dan mereka yang memegang handuk di tangan kiri langsung ditundukkan oleh orang lain di sekitar mereka satu persatu. Lagi pula, perbedaan jumlah antara kedua belah pihak terlalu besar. Shane dan anak buahnya tidak punya ruang untuk melawan. Melihat semua anak buahnya musnah dalam sekejap. Shane tidak menyadari bahwa utusan itulah yang sedang dalam masalah.
Dia mengira para pengawal kavaleri mengira racun di tubuh mereka sudah disembuhkan. Dan di bawah kepemimpinan Li Rao, mereka bermaksud memberontak secara langsung. Jadi, dia menatap Charlie dengan wajah penuh ketakutan dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan utusan, cepat katakan yang sebenarnya kepada mereka. Cepat beritahu mereka bahwa apa yang mereka minum bukanlah penawarnya sama sekali. Mereka berani mengkhianati organisasi, cepat atau lambat. Mereka akan dibersihkan oleh organisasi. Kamu harus segera memberitahu mereka. Charlie tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh. Shane, sebenarnya, aku sama sekali bukan utusan khusus. Obat yang kuberikan padamu adalah penawar yang bisa menghilangkan racun di tubuhmu sepenuhnya. Dan awalnya saya bermaksud memberi kalian semua kesempatan untuk memperjuangkan kebebasan. Tapi tanpa diduga, kamu memilih mengkhianati leluhurmu, mengkhianati teman-temanmu. Karena jalan ini dipilih olehmu, kamu harus menanggung sendiri konsekuensinya. Ketika Shane mendengar kata-kata Charlie, seluruh tubuhnya tersambar petir. Dan dia tanpa sadar berkata, kamu bukan utusan khusus Tuan? Lalu siapa kau sebenarnya? Kenapa kau menyamar sebagai utusan khusus untuk datang ke sini? Charlie menatapnya, lalu menatap lebih dari 200 penjaga kavaleri di bawah. Tersenyum dan berkata, perkenalkan nama saya Charlie Wade, dan mulai hari ini, saya akan menjadi panglima tertinggi di sini untuk sementara waktu. Bersama dengan kalian semua penjaga kavaleri yang tidak mau menghadapi sarang prajurit, dan lawan warriors dan sampai akhir. Kerumunan orang di atas panggung sudah bersemangat. Dan mereka semua mengangkat tangan bersama-sama dan berteriak, berjuang sampai akhir. Berjuang sampai akhir. Charlie mengangguk, mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar diam sejenak. Lalu mengangkat tangan kanannya dan menjentikan jarinya. Pada saat ini, Joseph memimpin 7 pengawal kavaleri yang telah menyerah kepada Charlie di Norwegia dan maju menyerang. Ketika para pengawal kavaleri di panggung melihat ketujuh orang ini, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Mereka awalnya mengira bahwa 8 orang yang dikirim pada misi tersebut terakhir kali semuanya tewas, tetapi tak disangka, masih ada 7 orang yang selamat. Jadi, ketika tiba-tiba bertemu, mereka tentu saja terkejut tidak ada tambahan apa-apa.